Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran sabda-Mu. Nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon ini semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-26 ayat yang ke-28. Kisah Rasul 26 ayat yang ke-28. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa Agripa? Agripa adalah seorang raja yang menguasai Yahudi pada waktu itu. Dan Paulus harus mempertanggungjawabkan setiap pelayanannya, pertobatannya di hadapan Raja Agripa dan penguasa pada waktu itu. Dan kemudian Paulus memulai menunjukkan bagaimana pembelaan dirinya. Cara dia membela diri tidak kemudian menyerang orang lain, berapi-api yang saya kalau membaca, sahabat bisa membaca itu, dia sangat pelan, runtut, dan tenang menghadapi semuanya. Dimulai dari pengakuan Paulus kepada Raja Agripa yang tahu tentang adat istiadat Yahudi, tahu bagaimana, jadi dia menempatkan posisi Agripa sebagai otoritas yang memang dia hormati. Kita perlu belajar bagaimana kita menempatkan orang dalam otoritasnya dan kita hormati posisinya. Kemudian dia menceritakan bagaimana dia masa mudanya. Raja Agripa ditunjukkan bahwa Agripa juga tahu bagaimana waktu dia muda, bagaimana dia sebagai orang Yahudi, bagaimana dia kiprahnya menjadi orang Yahudi yang sangat berusaha untuk memusnahkan pengikut-pengikut Kristus. Dan kemudian Paulus menceritakan pengalaman imannya, pengalaman pertobatannya, dan itulah yang menjadi argumentasi teologis Paulus. Aku sendiri yang alami. Baru kemudian dia menyampaikan panggilan pelayanannya. Pekerjaan pelayanan yang dia lakukan di berbagai tempat. Mendengar itu semua, respon Agripa dia yang tadi kita baca, aku hampir saja menjadi orang Kristen. Ya, kemudian Paulus kemudian tidak mengeksploitasi lebih gitu ya, tetapi kemudian dia bilang, aku berdoa supaya engkau dan keluargamu boleh mengenal Kristus. Dan sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita boleh belajar tentang bagaimana bersaksi. Bersaksi itu artinya memulai dari pengalaman kita, mencoba menghayati kembali pengalaman hidup dan pengalaman iman kita, sehingga itu yang kemudian kita berbagi dengan orang lain. Menjadi penting untuk kita mengalami peristiwa Kristus sendiri. Jadi nggak mungkin kita jadi saksi tanpa kita mengalami Yesus dalam diri kita. Tanpa kita mengalami bagaimana kita menyadari betul pekerjaan Tuhan dalam diri kita. Kita nggak mungkin jadi saksi tentang cinta Allah yang mengampuni kalau kita nggak rasakan pengampunan Tuhan dalam diri kita. Kalau kita nggak mengampuni, kita tidak akan pernah bisa bersaksi tentang kemurahan Allah,
kalau kita nggak pernah ngerasain kemurahannya, kalau kita tidak berperilaku sebagai orang yang berkemurahan bagi yang lain, kita tidak mungkin menjadi saksi akan cinta Tuhan. Kalau kita nggak merasakan cintanya, dan kalau hidup kita tidak menjalankan cinta itu bagi yang lain. Yang kedua, yang boleh saya usulkan untuk kita hayati dari teks kita adalah cara berkomunikasi antara Agripa dengan Paulus. Paulus menghormati posisinya Agripa, tetapi tidak membuat dia kehilangan keberanian mengungkapkan dirinya. Jadi kalau dalam konteks bersama dengan orang lain, kesediaan mendengar orang lain, tetapi juga berani mengungkapkan posisi hati kita, itu penting. Jangan hanya mau memahami orang lain, tetapi kita nggak berani menyatakan kebutuhan kita. Atau sebaliknya, kita hanya mau orang lain mengerti kita, tapi kita nggak mau ngerti orang lain, nggak mau tahu orang lain, nggak pernah bisa. Nggak mungkin ada, kalau dalam istilah ini, win-win solution, kalau tidak ada sikap, dua sikap itu terjadi dalam hidup kita. Maka syaratnya adalah saya menghormati, saya bersedia mendengar orang lain dan posisi orang lain, kebutuhan mereka. Tetapi di sisi yang lain, saya berani menyatakan posisi saya. Saya berani menyatakan apa yang saya pikirkan, apa yang saya butuhkan. Maka akan ditemukan keseimbangan. Untuk mencapai keseimbangan itu, prosesnya mungkin tarik ulur, mungkin butuh waktu, tetapi kalau dua posisi itu bisa dilakukan, maka kita akan menemukan keseimbangan barunya. Tapi selama salah satu itu hanya jalan, yang lain tidak, maka sulit untuk menemukan keseimbangan dan harmoni dalam relasi kita dimanapun, baik di rumah, baik di gereja, di masyarakat, di tempat kerjaan atau apapun itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan kami boleh menghayati akan firman-Mu hari ini. Paulus yang bersaksi mulai dari pengalaman hidup dan imannya yang menggerakkan hati Agripa. Demikian pula cara komunikasi yang boleh kami teladani. Kesediaan menghormati posisi orang, namun berani mengungkapkan posisi dan kebutuhan sendiri, supaya orang lain tahu dan paham. Mampukan kami mengerjakan semuanya ini. Dan kami mau serahkan ini semua dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber segala berkat. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus menyertai hidupmu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.